Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan juga lembaga untuk efisiensi anggaran hingga 256,1 triliun. Meski demikian, ada sebanyak 17 kementerian dan lembaga negara yang tidak terkena pemangkasan anggaran. Tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Penghematan anggaran diperlukan untuk membiayai program-program pemerintahan Prabowo Gibran, salah satunya untuk program makan bergizi gratis. Prabowo pun mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengeluarkan surat instruksi untuk pemangkasan anggaran kementerian. Meski efisiensi gencar dilakukan di sejumlah kementerian, namun pemerintah pastikan tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial atau bansos. Saat ini bahkan kami melakukan lagi adjustment agar makin tajam berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat. Meski demikian, ada beberapa kementerian dan lembaga yang tidak kena pemangkasan anggaran. Tercatat ada 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh di antaranya. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan anggaran 268,2 miliar rupiah. Kementerian Pertahanan memiliki anggaran 166,2 triliun rupiah. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif dengan anggaran 279,6 miliar rupiah. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR memiliki anggaran 969,2 miliar rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan anggaran 6,6 triliun rupiah. Kepolisian Republik Indonesia dengan anggaran 126,6 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, anggaran 1,2 triliun rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan BPK, anggaran 6,1 triliun rupiah. Mahkamah Agung, anggaran 12,6 triliun rupiah. Kejaksaan Republik Indonesia, 24,2 triliun rupiah. Badan Narkotika Nasional atau BNN memiliki anggaran 2,4 triliun rupiah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP memiliki anggaran 2,4 triliun rupiah. Bendahara Umum Negara pagu anggaran 1.932 triliun rupiah. Sementara Badan Intelijen Negara atau BIN memiliki anggaran 7 triliun rupiah. Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki anggaran 611,4 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transmisi Keuangan atau PPATK memiliki anggaran 354,5 miliar rupiah. Dan terakhir, Badan Gizi Nasional memiliki anggaran 71 triliun rupiah. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar 144,6 triliun. Anggaran ini untuk memastikan ketahanan pangan nasional di tengah potensi gejolak pangan global pada 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi ribuan tenaga honorer menggelar demonstrasi di depan gedung DPR MPR. Para honorer menuntut pemerintah untuk tuntaskan database Badan Kepegawaian Negara yang hingga tahun 2025 tidak kunjung selesai. Terus mana lagi? Lampung di antaranya itu. Pandeglang!
Sejak Senin pagi, aliansi honorer berunjuk rasa dan berorasi di depan gedung DPR MPR Jakarta. Massa honorer yang lengkap dengan atribut aksi mendesak pemerintah menuntaskan data BKN atau data para honorer. Penuntasan data tersebut semula ditargetkan selesai tahun 2024, namun hingga tahun ini tidak kunjung dituntaskan. Para tenaga honorer juga menolak surat edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menyebut gaji honorer sama dengan P3K. Massa berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan honorer yang kerap diabaikan hingga berpuluh-puluh tahun. Supaya diizinkan selama 1 bulan parkir. Ada yang 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun honornya 250.000. Kan begitu? Maka kami sepakat pergerakan aksi ini satu, untuk mengawal Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Kita tolak edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Karena itu bukan solusi. Karena itu bukan jawaban. Kami hanya minta kepastian sesuai dengan amanah undang-undang. Yang datang ke sini bukan berarti kami menginginkan apa-apa. Kami hanya meminta janji sesuai undang-undang. Mohon izin Pak Prabowo, Bapak Presiden yang terhormat, Bapak sudah menyampaikan, sudah tersebar luas di media. Semua mendengarkan. Bapak mengatakan untuk mengangkat semua honorer. Maka kami juga meminta kepastian hukum sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Tapi jangan jawab itu dengan 6 edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, Pak. Kami ini tuntaskan. Setelah itu terserah negara mau membuka CPNS seperti apa, terserah. Supaya kami tidak menumpuk. Sementara itu di tengah perjuangan tenaga honorer, video seorang perempuan berseragam kerja PT Timah viral di media sosial. Pembuat video diduga menghina tenaga honorer yang menggunakan BPJS biasa. Ya dek, BPJS ya. BPJS masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh, pasien prioritas. Netizen kaget. Muncul sebuah video seorang wanita berseragam di kantornya diduga menghina tenaga honorer menggunakan BPJS, dan video ini viral di media sosial. Belakangan diketahui pembuat video merupakan pegawai BUMN PT Timah. Video viral ini ditanggapi kekecewaan publik. Tak lama, PT Timah menegaskan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan yang sama dengan yang digunakan masyarakat pada umumnya. Akibat videonya yang viral, pembuat video bernama Dwi Citraweni alias Weni Mizon, pegawai PT Timah di Provinsi Bangka Belitung, mengklarifikasi video buatannya tersebut. Konten-konten yang ada di akun saya tersebut itu adalah murni POV, point of view, itu adalah sudut pandang saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan tempat saya bekerja. Karena itu adalah akun pribadi saya sendiri yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tempat saya bekerja. Untuk pihak-pihak yang terganggu atas video atau VT yang saya buat, konten-konten yang saya buat, mungkin saya mau minta maaf karena konten tersebut tidak ada kaitannya dengan atau tidak ada niat buat menyinggung profesi atau organisasi. Viralnya video ini berbuntut panjang. Melalui media sosial resmi, PT Timah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. PT Timah menyayangkan aksi video dan akan memberikan sanksi tegas kepada karyawannya tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Imbas kebijakan pemerintah yang melarang warung pengecer menjual belikan gas 3 kg, puluhan warga rela antre panjang demi mendapatkan tabung gas untuk kebutuhan sehari-hari. Baru turun hari ini nih. Ya. Ya. Oke gas, tapi nggak ada gas. Ya.
Imbas kebijakan pemerintah yang melarang warung pengecer menjual belikan gas 3 kg, puluhan warga rela antre panjang demi mendapatkan tabung gas untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak sedikit warga mengeluhkan dengan panjangnya antrean serta sedikitnya stok gas yang ada di agen penjual gas. KTP jangan lupa, KTP. Imbas kebijakan ini juga terdampak kepada pedagang kecil yang kesehariannya menggunakan gas 3 kg untuk memasak dagangannya. Meski demikian, antrean panjang pun harus ditempuh warga demi satu tabung gas 3 kg. Antrean pembelian gas 3 kg tidak hanya di agen-agen resmi yang memiliki surat izin usaha atau nomor induk berusaha. Antrean juga terjadi di sebuah pangkalan SPBU Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta. Warga sudah antre sejak subuh untuk mendapatkan 2 gas 3 kg. Untuk mendapatkan gas 3 kg, warga dibatasi hanya 2 tabung dengan syarat membawa KTP. Menurut warga, kondisi saat ini sangat menyulitkan mereka. Ya kan kalau di warung-warung eceran udah nggak ada nih. Ibu setuju nggak? Sudah lah, tidak setuju dong Pak. Yang ada di eceran, kita kosong nganturkannya panas, waktunya juga nggak ada Pak kalau kayak gini. Tapi kan harganya lebih murah Bu. Ya lebih murah, tapi kan nganturnya kayak gini, makan waktu. Kita belum ngapa-ngapain Bu. Tapi kan harganya lebih murah Bu. Lebih murah, tapi kan kalau misalnya nggak dapat buat apa kita? Kan sekarang kita mau masak nggak ada. Kan? Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa mulai 1 Februari 2025, penjualan LPG 3 kg atau gas melon tidak lagi diperbolehkan di tingkat pengecer. Kebijakan itu agar pendistribusian gas 3 kg lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyelewengan subsidi. Pengecer itu ya justru kita jadikan pangkalan, itu ada formal untuk mereka mendaftarkan nomor induk berusaha terlebih dulu. Jadi ini kan seluruh Indonesia kan bisa, ini pendaftaran secara online. Ini juga seharusnya tidak ada kendala. Tapi itu beneran berlaku per 1 Februari? Per 1 Februari. Peralihan dari pengecer ke ini? Ya karena itu kan ada jeda waktu kita berikan untuk 1 bulan. Berarti pengecer bisa daftar jadi pangkalan atau agen? Pangkalan, jadi pangkalan. Saat ini, warga di beberapa wilayah Indonesia sangat berharap Presiden Prabowo Subianto bisa melihat langsung dampak kebijakan pelarangan warung eceran tidak menjual gas 3 kg di pasaran kepada warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini nggak dapat gas, baru turun hari ini nih. Ya. Seperti apa suasana di salah satu agen gas 3 kg? Sudah ada rekan kami Dilami Aulia di kawasan Kramat Sentiong, Jakarta Pusat. Dilami, dari pantauan Anda, seberapa sulit warga mendapatkan gas 3 kg saat ini dan seberapa penuh antrean di sana? Anissa, memang cukup sulit untuk saat ini mendapatkan gas LPG 3 kg ataupun gas melon. Terutama di tempat saat ini saya mengabarkan di salah satu warung kelontong atau pengecer, di mana ini ada stok dari tabungnya saja, namun isinya tidak ada, Anissa. Pedagang menyebutkan bahwa sudah 1 bulan tidak mendapatkan gas atau pasokan gas dari pangkalan. Dan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah melarang untuk pengecer ataupun toko kelontong memperjualbelikan gas LPG 3 kg atau gas melon ini per 1 Februari 2025. Berarti hitungannya, Anissa, sudah sekitar 3 hari. Nah, kalau misalnya dipantau di daerah Kramat Sentiong ini memang banyak sekali pedagang begitu ya yang berjualan, namun untuk saat ini sepi karena dari penjual sendiri menyebutkan atau toko kelontong sendiri menyebutkan bahwa biasanya para pedagang ini membeli gas dari toko kelontong ini. Nah, untuk mengetahui lebih dalam begitu ya bagaimana respon dari pedagang, saya akan mengajak Anda, Anissa, untuk berbincang dengan Bu Dadai. Baik, Anissa, ikuti saya untuk berbincang dengan Bu Dadai. Ibu, selamat sore. Ibu, boleh kita berbincang, Bu?
Ya. Oke, Ibu, terkait dengan kebijakan pemerintah terbaru begitu ya, yang mana pengecer itu tidak boleh lagi berjualan gas LPG 3 kg. Sudah dapat arahan belum terkait ini, Bu? Kalau arahan mah belum, masih belum ada. Tapi kalau nggak adanya gas udah 1 bulan lebih lang, udah nggak ada pengiriman LPG gitu, udah nggak ada. Kayak gitu. Biasanya dapat gas LPG-nya dari mana, Ibu? Dari pangkalan langsung biasanya. Biasanya udah langsung dari sana gitu. Sudah sempat komunikasi ke pangkalan dan apa, Bu, katanya? Udah sempat komunikasi ke sana. Katanya di sana udah stok barangnya terbatas gitu. Jadi gitu. Oke, ini masih banyak nggak sih, Bu, pedagang-pedagang begitu ya yang antri ingin membeli gas melon, tapi ternyata nggak ada gasnya? Kalau pedagang mah antri banyak. Dari yang sering dagangan di sini sampai yang jauh-jauh udah banyak yang antri. Udah, ya gimana lagi, nggak ada barangnya. Ya kosong juga dari sana. Tuh. Oke, Bu, terakhir mungkin, ini gas yang kosong itu akan dikembalikan ke pangkalan lagi atau seperti apa, Bu? Saya kurang tahu kalau kayak gitu. Kalau mau dikembalikan ya saya kurang tahu juga. Nggak tahu arahannya kemana itu. Jadi memang belum ada info sama saat ini. Belum ada info sama sekali. Oke, baik, Ibu. Terima kasih, Ibu Dadai. Selamat beraktivitas kembali. Ya, sama-sama. Ya, pemirsa, memang kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk tepat sasaran bagi konsumen gas LPG 3 kg. Namun pada kenyataannya masyarakat, terutama masyarakat sekitar Jakarta Pusat ini kesulitan dalam mendapatkan gas LPG 3 kg untuk kegiatan sehari-hari. Nah, ini juga ke depannya memang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Apakah kebijakan untuk men-stop ataupun tidak memberikan suplai gas LPG 3 kg kepada para pengecer atau toko kelontong ini dirasa efektif? Anissa. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Kedoya, Jakarta Barat. Selamat bertugas dari daerah Keramat, Jakarta Pusat. Terima kasih Dilami. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon meminta agar aturan penyaluran gas LPG 3 kg dikaji ulang. Aturan baru yang menghentikan distribusi gas LPG bersubsidi dari pangkalan ke pengecer akan berdampak pada ketersediaan gas di tingkat pengecer serta menimbulkan kelangkaan gas LPG 3 kg. LPG 3 kilo itu yang melon itu adalah memang barang milik negara, barang bersubsidi. Oleh karenanya memang dalam penyaluran harus tepat sasaran, tepat harga, kemudian sesuai dengan peruntukan yang telah diatur sebagai barang bersubsidi. Nah, oleh karena itu juga sebetulnya kalau barang bersubsidi semestinya disalurkan secara tertutup. Namun demikian tentu harus dipertimbangkan oleh pemerintah bukan hanya persoalan ketersediaan tapi juga keterjangkauan. Bagaimana barang bersubsidi ini bisa sampai kepada yang berhak menerimanya. Nah, kalau aturannya sekarang dirubah per 1 Februari ini sampai di tingkat pangkalan, ya berarti harus ada upaya dari para penerima manfaat, penerima subsidi untuk bisa mengambil atau membeli ke pangkalan. Pangkalan itu kan titiknya ditentukan. Titiknya kan hanya 1 titik pangkalan. Nah, kalau 1 titik pangkalan apakah bisa menjangkau ke desa, ke kampung? Nah, kalau tidak berarti harus ada ongkos tambahan bagi para penerima subsidi ini untuk membeli sampai ke pangkalan. Menurut saya ini harus dikaji ulang ya. Karena yang salah kan bukan persoalan penyaluran sampai tingkat tingkat penerima dikarenakan oleh aturannya gitu ya. Misalkan aturannya harus sampai tingkat pangkalan, bukan. Tetapi ini kan oleh pelanggarannya. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendorong para pengecer gas LPG segera mendaftarkan diri sebagai agen gas. Sementara pemerintah terus mengawasi distribusi gas LPG 3 kg agar tidak terjadi antrean. Masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur aja. Harganya itu kan ke rakyat itu harusnya tidak lebih dari 5.000 6.000.
Karena saya mau jelaskan secara rinci ya, negara itu mensubsidi harga realnya itu per kilogram itu negara mensubsidi sekitar 12.000 ya Pak. 12.000 rupiah kurang lebih per kilogram. Kalau 3 kilogram satu tabung itu berarti kurang lebih sekitar 36.000 rupiah per tabung. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Ya mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka menertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia merilis hasil investigasi atas prakarsa sendiri terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Anju sore akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Anda kembali di Anju Sore. Pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia merilis hasil investigasi atas prakarsa sendiri terkait polemik pagar laut yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Temuan investigasi Ombudsman dari adanya pagar laut yakni kerugian nelayan yang mencapai 24 miliar rupiah, penguasaan ruang laut hingga unsur pidana. Ombudsman mendapatkan informasi 28 November dan 2 Desember 2024 terkait keberadaan pagar laut yang merugikan para nelayan dari sisi perekonomian. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten dalam bentuk fungsi pengawasan melakukan investigasi sejak 19 Desember 2024 telah menemukan kerugian nelayan sebesar 24 miliar rupiah. Terdapat indikasi adanya penguasaan ruang laut sebesar 370 hektar di Kohot, Tangerang. Ada 263 bidang telah terbit dan 50 bidang telah dicabut melalui mekanisme contrarius octus dan terdapat upaya pengajuan seluas 1.415 dari 16 desa di 6 kecamatan. Ombudsman juga mendapati unsur pidana terkait pagar laut yakni pagar yang tidak berizin, potensi dampak lingkungan, mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat, upaya penguasaan ruang laut, serta peredaran 2 surat diduga palsu. Kami menyatakan bahwa memang ada maladministrasi. Kami mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan DKP di saat mendapatkan laporan masyarakat, langsung melakukan kunjungan lapangan, melakukan penghentian di saat panjangnya masih 10 km, berkoordinasi dengan KKP, ya, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama sampai dengan 22 Januari kemarin baru lakukan pembongkaran. Kita meyakini ada indikasi yang kuat bahwa keberadaan pagar laut ini adalah dalam rangka upaya menguasai ruang laut. Ya. Adanya dokumen yang menunjukkan adanya permintaan atau upaya penguasaan ruang laut di mana 370 hektar awalnya diajukan di daerah Kohot yang sebagian sudah terbit atau seluruhnya sudah terbit. Kami kan tidak bisa membandingkan dengan 263 bidang yang sudah terbit dan 50 yang sudah dicabut. Berdasarkan perhitungan kami, ya, minimal kerugian yang dialami oleh hampir 4.000 nelayan itu mencapai sekurang-kurangnya 24 miliar. Sekurang-kurangnya, karena ada berbagai asumsi itu dari jumlah bahan bakar yang bertambah antara 4 sampai 6 liter solar per hari, ya, lalu hasil tangkapan yang berkurang, ya, kerusakan kapal yang kita hitung adalah pada angka, sehingga minimal itu angkanya adalah 24 miliar sampai dengan dilakukannya pembongkaran.
Pemirsa, Abraham Samad, pimpinan KPK 2011-2015 melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek PIK 2 atau Pagar Laut. Ia melaporkan Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Kawasan PIK 2 yang menjadi proyek strategis nasional belakangan malah jadi polemik. Sejumlah laporan diajukan. Salah satunya, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek strategis nasional PIK 2 atau kasus Pagar Laut. Mereka melaporkan Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Samad menduga pada proyek PSN PIK 2 terdapat kong kali kong, suap, hingga gratifikasi, sehingga KPK diminta menyelidiki kasus ini lebih dalam. Ia juga menambahkan bahwa dalam kasus Pagar Laut ini diduga mengakibatkan kerugian negara dan juga kerugian para nelayan. Kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi ya yang terjadi di proyeknya ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi ya, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional, karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Karena sebelumnya mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dilaporkan ke Mapolresta Tangerang atas dugaan penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian terkait proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II. Atas laporan tersebut, Said Didu menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian Selasa 19 November 2024. Laporan ini buntut dari aksi Said Didu yang kerap mengkritik proyek strategis nasional kawasan PIK 2. Di akun media sosialnya, Said Didu sering membagikan aksi belusukan ke pengerjaan proyek strategis nasional di 9 kecamatan di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Proyek perluasan PIK 2 ini diduga akan merambah lahan warga dan berdampak pada penggusuran. Namun pelaporan Said Didu mendapat banyak kecaman dari sejumlah tokoh nasional. Di sosial media, tagar I Stand With Said Didu dan Save Said Didu menggema. Bahkan dukungan juga muncul dari mantan Ketua MK Hamdan Zulfa hingga mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami telah terhubung dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Ganasih. Selamat sore Pak Sylvester, Ibu Yenti. Selamat sore Mbak Anissa, Pak Baik. Sylvester. Saya ke Bu Yenti terlebih dahulu. Bu Yenti, kalau dilihat dari Pagar Laut, sertifikat di atas laut kok bisa ada sertifikat. Ibu lihat sisi TPPU-nya di mana? Boleh dijelaskan seawam mungkin kepada masyarakat. Ya gini, kalau kita bicara TPPU itu harus kita berbicara kejahatan asalnya ya. Jadi kita sebenarnya sejak awal sebulan yang lalu kan ini sudah ada indikasi atau pandangan masyarakat lah bahwa ini ada kejahatan lah berkaitan bukan hanya sekedar pelanggaran hukum administrasi, tapi ada kejahatan itu nampak terasa oleh masyarakat. Masa laut kok dipagari segitu banyak, tapi kenapa sudah 30 km baru nampak baru ketahuan dan sebagainya. Ini kan kemungkinan tadi seperti disampaikan kemudian ada kesepakatan
kejahatan jahat atau kong kali kong sampai dengan bagaimana pagar yang 30 kilometer itu ada dan kemudian baru diributkan. Artinya di situ pasti ada kemungkinan besar ya kalau itu ada bukti-buktinya, misalnya ada pemalsuan, kemudian sekarang lebih semakin jelas lagi bahwa ada hak atas tanah di bawah laut gitu kan. Padahal banyak juga pakar di bidangnya geodesi mengatakan bahwa pada tahun 76 saja itu adalah laut, tidak pernah ada daratan. Sebetulnya kan 11.000 tahun yang lalu ada daratan di situ, Bu. 11.000. Ya, itulah masih simpang siur ya, tapi menurut pakar geodesinya yang menyatakan, dan ini sebetulnya mudah sekali mau cari. Lihat di satelit juga bisa, kalau perlu pinjam NASA itu kan kelihatan, itu tidak bisa lah kita tuh masyarakat tidak diedukasi justru ya. Harusnya diedukasi bahwa sangat mudah untuk mengetahui sejak kapan atau pernahkah jadi daratan dan sebagainya. Misalnya apakah betul ada abrasi, apakah betul ada reklamasi, itu tidak mungkin, tidak boleh kan di situ. Saya sendiri maaf Bang Sylvester, saya tahun 96, 97 itu ikut membahas tentang undang-undang lingkungan hidup dan saya di bidang tindak pidana lingkungan hidupnya. Jadi saya tahu sekali bahwa reklamasi itu sangat sulit untuk dapatkan izin, bahkan kemudian ada beberapa peraturan. Artinya apa? Ini adalah proyek strategis nasional ya, itu kan pasti, bahkan kalau kita baca menetapkannya itu aja di istana bahwa proyek PIK 2 ini adalah strategi nasional gitu ya. Tetapi dalam rangka pelaksanaan program ini ternyata melanggar beberapa aturan undang-undang yang bersanksi pidana. Kenapa dia bisa begitu? Pasti ada yang diuntungkan, misalnya kalau ada penyuapannya, misalnya ada pemalsuan karena mau dipalsukan dan sebagainya. Semua itu kalau nanti menghasilkan uang, kalau sudah menghasilkan uang, misalnya ada yang diduga bahwa kemudian diperkaya dari kegiatan tindak pidananya berkaitan dengan pembuatan pagar, itu kan dia mendapatkan uang. Bu Yenti, berarti ini pemufakatan jahatnya sudah berjenjang ya? Mungkin dari mulai tingkat kepala desa atau bahkan mungkin dari tingkat penjaga tokoh masyarakat atau penjaga keamanan lokal di sana sampai kepala daerah di sana. Sampai ke atas ya seharusnya kan, karena ini ada proyek strategis nasional ya yang akan dievaluasi lagi. Apa sih kriterianya sehingga dari strategi nasional itu kan ada yang dilaksanakan oleh pusat, ada yang dilaksanakan oleh daerah ataupun Pemda, ada yang dilaksanakan oleh badan usaha ya, swasta gitu ya. Nah itu kan harus diawasi. Nah ternyata kemungkinan indikasinya ya Bang Sylvester, saya harus hati-hati nih indikasinya kalau itu ada pelanggaran hukum dan itu kenapa bisa dilanggar dan kemudian itu ada uangnya, ada yang dihasilkan dan uang itu nanti untuk apa, itulah TPPU-nya. Tapi memang semua tindak pidana, terutama ini kan ada korupsinya misalnya, ada penyuapannya misalnya, ada gratifikasinya misalnya, ada pasal 2 penyalahgunaan kewenangan, kenapa yang memberikan izin dan sebagainya. Ada uangnya tidak gitu kan. Kalau ada uangnya itu sekarang di mana, itu adalah TPPU. Dan untuk pencegahan di kemudian hari supaya tidak terulang lagi, memang selalu harus ada TPPU-nya untuk agar harta kekayaan yang diterima oleh orang-orang yang melakukan tindak pidana tadi berkaitan dengan pemasangan pagar ini juga nanti dirampas. Selain juga pemidanaannya bisa cukup berat lah untuk menjerakan ya. Saya merasa minta maaf ya kalau negara-negara lain mulai mengurangi hukuman pidana, tapi kok Indonesia ke belakang ini nampaknya kita masih memerlukan pemidanaan yang berat ya untuk penjeraan. Mungkin ini satu akan kita evaluasi lah Bang Sylvester ya, walaupun saya tim RUU KUHP memang awalnya kita mencoba menekan tidak terlalu berat, tapi lihat keadaan seperti ini mungkin kita harus berpikir ulang bahwa masih butuh hukuman pidana ya. Baik, saya ke Pak Sylvester. Pak Sylvester, nama Presiden ke-7 Indonesia, Bapak Joko Widodo ini bahkan dilaporkan ke KPK terkait dengan proyek strategis nasional PIK 2, kasus korupsi. Tanggapan Anda? Ya tanggapan saya sih lucu ya. Sangat amat lucu karena menurut saya kemungkinan sangat kecil Pak Jokowi ini terlibat. Karena pertama yang kita ketahui dulu bahwa mestinya kawan-kawan yang melapor ini kan mengerti masalah hukum. Bahwa penerbitan
SHGB atau SHM itu dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tangerang ya, Kabupaten Tangerang. Jadi nggak mungkin juga Pak Jokowi itu bisa mengetahui 5 juta bidang tanah yang ada di Indonesia ini satu persatu itu diperhatikan gitu loh. Jadi kembali lagi bahwa sebenarnya apa yang dilakukan kawan-kawan ini seperti mereka hanya berimajinasi liar aja. Kalau Pak Jokowi ikut bersalah di situ, kemungkinan saya kecil. Dan juga kita lebih baik, memang saya sepakat tadi Bu Yenti, bahwa kita harus melakukan investigasi secara menyeluruh. Dalam hal ini, sekarang ini kan kemarin Bang Nusron, ya kan, Menteri ATR BPN sudah menonaktifkan 8 pegawai ATR BPN, ya kan. Untuk itu juga kemarin Pak dari Bareskrim Mabes Polri juga sudah memberikan rilis bahwa akan mengusut dugaan antara lain ya mungkin seperti Bu Yenti bilang TPPU-nya, terus tindak pidana pelanggaran wewenang gitu loh, termasuk dalam hal ini unsur korupsi yang lainnya, ya kan. Jadi memang harus ada dulu penyelidikan yang menyeluruh, investigasi, baru kita bisa menuduh seseorang gitu loh. Kalau hanya menduga saja tanpa, apalagi kawan-kawan datang ke KPK kemarin, walaupun Bang Abraham sama. Tapi kan ini karena proyek strategis nasional, tentunya lini teratas itu sangat berperan. Yang penting. Yang mengajukan adalah kalau di PIK 2 itu, kalau nggak salah Menteri Pariwisata ya, yang mengajukan ke Menko Perekonomian, gitu loh. Yang menerbitkan izin proyek strategis nasional itu adalah Menteri Perekonomian, kembali lagi. Jadi intinya kalau memang mereka, saya pun akan memberikan mereka medali emas lah, kalau bisa Abraham Samad dan kawan-kawan ini bisa membuktikan gitu loh, atau KPK membuktikan keterlibatan Pak Jokowi. Karena menurut saya sangat tidak mungkin ya kan Pak Jokowi menerima uang-uang yang dari kayak PIK ini ataupun dari yang lainnya, ya kan. Baik. Termasuk kan ini APBN ada berapa ribu triliun, kalau Pak Jokowi mau korupsi ya dari situ aja, ngapain yang dari PIK ini gitu loh. Beliau akan sangat mengecilkan harkat martabat beliau sebagai mantan presiden yang sangat dicintai rakyat saat ini ya, mayoritas rakyat percaya dengan Pak Jokowi, makanya Pak Prabowo juga menang kemarin gitu loh. Baik, Bu Yenti, kalau di media sosial ya kan, ini kan kita lihat korbannya juga kayak masa kita lebih percaya kepada seorang spekulan tanah seperti Said Didu yang membeli tanah 2.000 rupiah per meter, mau dijual 50.000 nggak mau, bahkan minta ratusan ribu. Mengapa gitu Anda bisa menyebut Said Didu spekulan tanah, Pak Sylvester? Ya, sekarang ngapain juga dia beli tanah 10 hektar di situ kalau dia bukan spekulan tanah, ya kan? Logikanya kan begitu, gitu loh. Kayak saya mau beli tanah di IKN, ya kan? Berarti ya saya juga akan supaya dibebaskan suatu saat, kan begitu, gitu loh. Jadi kembali lagi, ini orang yang tidak punya sumbangsi apapun terhadap Republik ini, hanya mau mengadu domba antar anak bangsa, kita percaya sekali gitu loh. Baik. Tapi memang, ya kan, saya pun ingin agar investigasi siapa yang bersalah sini ya salah, yang benar adalah benar. Tapi kita harus ingat juga bahwa pengembang dalam hal ini teman-teman Agung Sedayu ya, kita lihat bukan saya juga nggak ada kenal sama mereka ya, tapi intinya waktu kita COVID ya kan, bagaimana Agung Sedayu itu menggelontorkan begitu banyak bantuan terhadap Republik ini, termasuk sembako untuk masyarakat. Oke, Bang Sylvester, kita sudah terlalu melebar. Saya kembali ke Bu Yenti. Bu Yenti, jika memang apa yang dikatakan Said Didu bahwa Presiden ketika itu terlibat, itu lebih ke arah mananya kah? Arah penentuan pemegang proyeknya? Atau bagaimana kalau misalnya pemimpin tertinggi sampai terlibat? Objektif saja ya, karena
Karena kan saya baca memang waktu menentukan bahwa PIK 2 itu menjadi proyek strategi nasional itu kan di istana gitu ya. Di istana dihadiri siapa-siapa gitu. Memang ini kan nasional ya, yang saya katakan tadi nasional, sehingga sebetulnya tingkatnya bukan hanya diketahui oleh Dinas Tangerang saja, tetapi sudah level kementerian karena pusat, karena nasional, strategis nasional ini yang akan dilihat. Nah, nasional itu kan ya memang menterinya, menteri KKP, menteri apapun itu kan, karena di PP 42-nya itu kan mengatakan yang namanya proyek nasional itu apa sih, untuk apa? Untuk ngambil dari Undang-Undang Cipta Kerja itu kan untuk kesejahteraan, untuk kemudian ada membuka pemerataan kesejahteraan rakyat dengan perekonomiannya dan sebagainya. Itu kita harus lihat di situ ada nggak posisi presiden, karena menteri itu adalah pembantu presiden gitu. Kalau saya sih tidak apa-apa ya. Misalnya kalaupun presiden harus dimintain keterangan, saya kira nggak masalah juga, karena Wapres dulu waktu kasus BLBI pun pernah diperiksa gitu. Kalau untuk kesemuanya supaya masyarakat itu juga, atau yang Pak Jokowinya sendiri sebagai presiden periode yang lalu, kalau memang tidak terlibat juga kan tidak apa-apa memberikan keterangannya dan sebagainya sepanjang itu diperlukan, karena ini ada proyek strategi nasional. Nah, Bu Yenti, supaya masyarakat awam paham, proyek sebesar proyek strategis nasional, penunjukan pemegang proyeknya itu tender atau penunjukan langsung sih, Bu? Ya itu kan tergantung ya, itu makanya itu sebetulnya aturannya bagaimana, apakah tender ataukah memang penunjukan dan untuk sebagainya. Untuk yang PIK 2 ini mungkin Bang Sylvester tahu. Ya intinya bahwa ketika menunjuk PIK 2 itu alasannya apa, dan kemudian dalam perjalanannya ternyata ada pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Artinya kalau bagi saya ya, kalau sudah itu nasional ya setingkat, apalagi begini setingkat presiden ya harusnya menterinya melaporkan dan sebagainya. Saya ingin kalau ada pelanggaran hukum, apalagi itu hukum pidana, kita telusuri dari bawah sampai ke atas, sampai manapun, siapa sih yang paling bertanggung jawab. Kalau yang di bawah itu kan pelaksana-pelaksana, pelaku-pelaku yang rakyat biasa itu jangan dikedepankan, sehingga kita mempertanyakan daulat rakyatnya di mana, demokrasinya di mana, kalau semuanya itu harus rakyat. Saya kira buka aja semuanya, kalau memang tidak terlibat tidak apa-apa, atau keterlibatannya sepanjang bagaimana, karena itu sudah ditentukan sebagai proyek strategis nasional. Pasti ada permasalahan berkaitan dengan presiden, karena sudah apalagi penerbitan sertifikatnya saja bermasalah ya, sudah jelas itu. Oh iya, tapi itu kan nanti berikutnya ya. Tapi kan belum ada sertifikat kan sudah ternyata udah di peta-peta di dalamnya itu kan ya. Saya itu modus seolah-olah dibeli dari mana, dan kemudian pemalsuan yang terjadi kan seperti itu yang sedang didalami. Tetapi sebagai proyek strategi nasional, saya kira pasti presiden tahu mana saja sih yang ada di strategi nasional. Artinya sebagai kepala pemerintahan mengetahui ya, mungkin mengetahui jahat ya mungkin enggak ya Pak, pelanggarannya ya mungkin tidak ya, tapi mengetahui tentang itu, dan harusnya ya memang kita sebagai masyarakat inginnya ya presiden juga bertanggung jawab, minimal bertanggung jawab, dia mengetahui, dia menandatangani, atau dia menentukan, kan beliau itu menentukan bahwa ini strategi nasional, sehingga ada privilege tertentu pasti dibandingkan proyek yang bukan proyek nasional yang bukan strategis. Jangan sampai ada lobby-lobby tingkat atas ya Bu Yenti ya. Baik, saya ke Pak Sylvester. Dicari aja itu ya ada apa tidak, itu yang perlu dicari. Baik, saya ke Pak Sylvester. Mungkin pertanyaannya yang tadi, Pak Sylvester, ketika penunjukan PIK Agung Sedayu itu ada tender nggak sih atau penunjukan langsung? Mbak Bu Yenti dan Mbak Anissa, ya kan kita garis bawahi dulu bahwa proyek PSN PIK 2 ini berbeda dengan PIK 2. Jadi PSN PIK ini adalah Tropical Coastland. Ya, makanya yang mengajukan itu adalah Menteri Pariwisata. Jadi letaknya berbeda dengan yang pagar laut ataupun PIK 2 ya. Ini bukan di Kohot ya? Bukan. Jadi makanya kita di mana Pak Sylvester? Ini kita nggak tahu bahwa sebenarnya. Tapi termasuk yang 30,16 km itu, bukan? Bukan. Beda itu. Jadi proyek PSN. Di mana tepatnya Pak Sylvester? Mungkin biar bisa lebih jelas lagi. Revitalisasi hutan bakau untuk jadi tempat pariwisata. Itu di mana Pak Sylvester? Biar masyarakat lebih jelas lagi tempatnya. Jadi intinya dia berbeda tempat daripada di
Jadi mangrove yang rusak itu akan direvitalisasi jadi bagus. Baru di atasnya, di luas lahan yang 1.700,5 hektar itu akan dibangun penunjang pariwisata. Makanya yang mengajukan PIK 2 Coastal Tropical itu adalah Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno waktu itu. Jadi berbeda dengan PIK yang jadi masalah sekarang yang di Pantai Kohot itu. Kalau yang itu berapa itu? PIK berapa itu? Itu ya masuk dalam PIK 2 yang di Pantai Kohot. Oh, berarti sama dong. PSN. Oh, bukan. Jadi gini, PSN PIK 2 berbeda dengan PIK 2. Oke. Kalau PSN PIK 2 itu mengenai adalah revitalisasi. Nah, yang kita lagi bahas sekarang PSN PIK 2, Pak. Nah, ya. Jadi ini berbeda lah, satu hal yang berbeda. Tapi intinya apabila ada pelanggaran hukum di situ, ada pidana, ya kan? Nah, kita harus melakukan investigasi dan evaluasi secara menyeluruh. Jadi saya kemarin mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Nusron Wahid, ya kan? Sekarang ini juga dari Bareskrim juga sudah mulai melakukan penyelidikan. Ya kita tunggu kalau memang di situ ada pihak-pihak yang mengeluarkan izin SHGB dan SHM ini yang melanggar aturan, ya kan? Ada TPPU di situ, ada melakukan pelanggaran kewenangan secara pidana. Ya kita apresiasi dari apa yang akan nanti dilakukan oleh. Baik, kita nantikan supaya semuanya tidak ada yang disembunyikan, tidak ada lobi-lobi tingkat atas yang berada di ruang gelap. Terima kasih Pak Sylvester dan Ibu Yenti telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Kevin Pakan. Pemirsa, Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri memenuhi undangan Lembaga Kemanusiaan Unbroken Kids Alliance. Lembaga kemanusiaan ini berfokus pada pelindungan dan pemberian bantuan untuk anak dan petugas medis yang menjadi korban perang. Dalam pertemuan yang digelar di Museum San Salvatore di Lauro, Roma, Italia ini, Megawati ditemani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan Arsyad Rashid selaku salah satu pendiri 5P Global Movement. Kehadiran Megawati merupakan bentuk dukungan Presiden ke-5 Indonesia tersebut terhadap nasib anak-anak di zona perang. Megawati menyebutkan dalam peperangan anak-anak sebagai pihak tidak berdosa, seringkali menjadi korban dan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan. Momen hangat juga terjadi dalam pertemuan tersebut. Megawati bertemu dengan anak berusia 10 tahun bernama Roman Oleskiv yang merupakan penyintas perang Ukraina yang harus kehilangan ibunya dan mengalami luka bakar 45% di wajahnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan Gede Satria yang berada di Vatikan. Selamat sore waktu Indonesia. Gede, seperti apa situasi dan apakah sudah dilangsungkan pada saat ini acaranya? Iya, selamat sore Kevin dan selamat sore pemirsa iNews di rumah. Ya, hari ini saya Gede Satria ada di Istana Apostolik Vatikan dan memang benar pertemuan tingkat tinggi atau World Leader Summit on Children's Rights sudah digelar pada pukul 9 waktu Vatikan pada pagi hari tadi. Ini adalah sebuah pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri oleh berbagai pemimpin negara dari seluruh dunia yang berfokus kepada pemberian perlindungan kepada anak-anak di seluruh dunia yang sedang mengalami nasib yang kurang beruntung, terutama di negara-negara yang mengalami peperangan maupun negara-negara yang mengalami bencana alam. Dan dalam kegiatan ini, Ibu Megawati selaku Presiden Republik Indonesia yang ke-5 dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan juga hadir untuk memberikan atau berbicara dan memberikan ide tentang bagaimana perlindungan anak-anak harus diutamakan, terutama di berbagai zona perang dan zona-zona yang tidak menguntungkan bagi anak-anak. Dalam kegiatan ini juga Ibu Megawati memberikan concern bahwa anak-anak yang seringkali menjadi pihak-pihak yang tidak berdosa, bahkan justru seringkali menjadi korban dalam
peperangan maupun bencana alam yang seringkali dilakukan oleh orang-orang dewasa, dan ini tentu saja menjadi tanggung jawab tidak hanya pihak-pihak tertentu tapi semua pihak di seluruh dunia, karena sesungguhnya anak-anak merupakan masa depan bangsa dan masa depan peradaban. Dan selain itu dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh 15 pemimpin negara yang berbicara dalam sebuah panel begitu, dan ada beberapa pembicara dari Amerika Serikat, yaitu wakil presiden di era Bill Clinton yaitu Al Gore, yang juga sebagai penerima Nobel perdamaian di tahun 2007 lalu, termasuk juga ada Ratu Rania dari Yordania dan sejumlah pemimpin negara lain yang sangat concern dengan perlindungan terhadap anak-anak. Tidak hanya perlindungan terhadap anak-anak, tentu saja perlindungan juga dilakukan kepada kaum-kaum lain yang cukup rentan dalam kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan seperti perempuan, dan juga termasuk juga para petugas kemanusiaan yang seringkali juga menjadi korban. Dan selain itu, Kevin dan pemirsa, dalam kegiatan ini nantinya diharapkan bahwa semua pihak akan memberikan dukungan penuh dalam berbagai bentuk, dari mulai regulasi maupun sumbangan-sumbangan untuk anak-anak yang kurang beruntung ini. Dan selain itu, kegiatan ini akan diadakan pada 2 sesi, yang tadi pukul 9 pagi sudah dilangsungkan, dan nanti pukul 12 siang nanti juga akan kembali dilakukan tentunya oleh para petinggi negara, tokoh-tokoh negara maupun NGO negara-negara internasional yang concern dengan isu-isu seputar anak. Dan dalam kegiatan ini juga Ibu Megawati juga menyampaikan bagaimana Pancasila itu juga bisa digunakan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dan menjadi ide untuk meningkatkan gotong royong begitu ya. Termasuk juga apa yang disampaikan Ibu Megawati, ada juga termasuk dukungannya ketika beliau menjabat sebagai Presiden kelima, bagaimana KPAI dibentuk saat itu untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak. Begitu, Kevin. Terima kasih, Gede Satria melaporkan langsung terkait dengan pertemuan tinggi pemimpin dunia terhadap anak-anak dan perempuan di Vatikan. Terima kasih, Gede. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan lebih dari 50% anggaran terdampak pemangkasan. Anggaran di Kemendagri bahkan mengalami efisiensi hingga 2,7 triliun rupiah. 67 setelah diefisiensi menjadi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjalani rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI. Dalam rapat kerja disampaikan bahwa lebih dari 50% anggaran terdampak pemangkasan. Di Kementerian Dalam Negeri, efisiensinya adalah 2,7 triliun dari total semula pagu anggaran 4,7 triliun rupiah. Efisiensi lebih kurang mencapai 57,46%, sehingga sisa pagu Kemendagri sebesar 2 triliun lebih atau 42,54%. Kebijakan efisiensi ini sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ada instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 2005 tanggal 22 Januari tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Jadi APBN diperintahkan untuk melakukan efisiensi, demikian juga APBD. Khusus dan tidak lanjuti dengan lebih detail dengan surat Menteri Keuangan tanggal 24 Januari. Sesuai SK Menteri Keuangan, ada sejumlah item yang diefisiensikan, yaitu alat kantor 90%, seremonial 56%, rapat dan seminar 45%, kemudian kajian serta analisis 51,5%, diklat dan bimtek 29%, honor kegiatan dan jasa profesi 40%, serta belanja lainnya 59,1%. Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan juga lembaga untuk efisiensi anggaran hingga 256,1 triliun. Meski demikian, ada sebanyak 17 kementerian dan lembaga negara yang tidak terkena pemangkasan anggaran. Tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat
seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Penghematan anggaran diperlukan untuk membiayai program-program pemerintahan Prabowo Gibran, salah satunya untuk program makan bergizi gratis. Prabowo pun mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengeluarkan surat instruksi untuk pemangkasan anggaran kementerian. Meski efisiensi gencar dilakukan di sejumlah kementerian, namun pemerintah pastikan tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial atau bansos. Saat ini bahkan kami melakukan lagi adjustment agar makin tajam. Berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat. Meski demikian, ada beberapa kementerian dan lembaga yang tidak kena pemangkasan anggaran. Tercatat ada 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan anggaran 268,2 miliar rupiah. Kementerian Pertahanan memiliki anggaran 166,2 triliun rupiah. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif dengan anggaran 279,6 miliar rupiah. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR memiliki anggaran 969,2 miliar rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan anggaran 6,6 triliun rupiah. Kepolisian Republik Indonesia dengan anggaran 126,6 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, anggaran 1,2 triliun rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan BPK, anggaran 6,1 triliun rupiah. Mahkamah Agung, anggaran 12,6 triliun rupiah. Kejaksaan Republik Indonesia, 24,2 triliun rupiah. Badan Narkotika Nasional atau BNN memiliki anggaran 2,4 triliun rupiah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP memiliki anggaran 2,4 triliun rupiah. Bendahara Umum Negara pagu anggaran 1.932 triliun rupiah. Sementara Badan Intelijen Negara atau BIN memiliki anggaran 7 triliun rupiah. Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki anggaran 611,4 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transmisi Keuangan atau PPATK memiliki anggaran 354,5 miliar rupiah. Dan terakhir, Badan Gizi Nasional memiliki anggaran 71 triliun rupiah. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar 144,6 triliun. Anggaran ini untuk memastikan ketahanan pangan nasional di tengah potensi gejolak pangan global pada 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Timnas Futsal Argentina berhasil keluar sebagai juara dalam turnamen Futsal International Four Nation World Series 2025 setelah menahan imbang Timnas Jepang pada pertandingan terakhir dengan skor 1-1. Sementara itu Timnas Garuda berhasil mencetak sejarah sebagai runner-up setelah berhasil melibas lawan Arab Saudi dengan skor meyakinkan 3-0. Timnas Garuda meraih hasil membanggakan dalam turnamen Futsal Internasional Four Nations World Series 2025 yang digelar Federasi Futsal Indonesia atau FFI. Melawan tim-tim hebat seperti Argentina, Jepang, dan Arab Saudi, Timnas Garuda berhasil meraih posisi runner-up. Pada pertandingan terakhirnya,
tim asuhan Hector Souto berhasil melibas Arab Saudi pada laga terakhir dengan skor meyakinkan 3-0. Tampil di hadapan para pendukungnya di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, timnas Garuda tampil percaya diri dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Sementara itu pada pertandingan lain, tim juara dunia futsal 2016, tim Tengo Argentina, berhadapan dengan tim langganan juara futsal di Asia, Jepang. Pada pertandingan ini, kedua tim menampilkan permainan cantik dengan saling menyerang untuk mencari poin penuh. Namun kedua tim harus puas dengan hasil imbang 1-1. Hasil ini cukup memastikan bagi Argentina untuk keluar sebagai juara turnamen futsal Four Nations World Series 2025 setelah memuncaki klasemen dengan 7 poin. Disusul posisi runner-up timnas futsal Indonesia dengan poin 6 dan timnas Jepang di posisi 3 dengan 4 poin. Sementara Arab Saudi harus puas di posisi terakhir tanpa membawa pulang poin dari turnamen ini. Tim Liputan iNews melaporkan.